Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan niat tulus seorang anak perempuan yang mencoba menghibur ayah tirinya yang hancur karena duka justru menjadi awal dari sebuah teror tak terkatakan. Satu sendok sup hangat yang ia sajikan mengubah tatapan pilu sang ayah menjadi tatapan cinta yang salah. Tatapan seorang suami yang ditujukan pada wanita yang bukan istrinya. Apa jadinya jika satu-satunya orang yang seharusnya melindungimu justru menjadi orang yang paling kamu takuti di dalam rumahmu sendiri? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Jantungku berdebar begitu kencang, hingga rasanya bisa terdengar menembus pintu lemari kayu jati yang berat ini. Setiap detaknya, seolah menjadi genderang perang yang memanggil bahaya untuk segera menemukanku. Aku membekap mulutku dengan kedua tangan, mencoba meredam suara napas yang terengah-engah. Di dalam kegelapan yang pekat ini, hanya ada aroma kapur barus dan kain-kain lama milik almarhumah ibu. Aroma yang dulu menenangkan, kini terasa mencekik. Lewat celah sempit di antara dua pintu lemari, seberkas cahaya dari lampu kamar menyorot masuk, memperlihatkan jutaan butiran debu yang berterbangan panik, sama paniknya seperti diriku. Di luar sana sunyi, terlalu sunyi. Justru kesunyian itulah yang paling menakutkan. Aku tahu dia masih di sana, berdiri di tengah kamarku, menunggu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Mimpi buruk yang dimulai sejak 1 jam yang lalu, ketika aku menolak permintaannya untuk makan malam. Bukan penolakan biasa. Itu adalah percikan api yang menyulut sesuatu yang terpendam di dalam dirinya. Tiba-tiba, lantai kayu di luar berderit pelan. 1 kali, lalu 2 kali. Dia melangkah mendekat. Aku menahan napas. Seluruh otot di tubuhku menegang hingga terasa sakit. Ponsel di genggamanku terasa dingin dan licin oleh keringat. Aku sudah mematikan suaranya, menurunkan cahayanya hingga tingkat terendah. Benda ini adalah satu-satunya harapanku. Tapi aku terlalu takut untuk menggunakannya sekarang. Lalu, aku mendengarnya. Suara yang seharusnya memberiku rasa aman, kini menjadi sumber teror terbesarku. Sayang. Suara itu lembut. Sangat lembut. Penuh kasih. Tapi bukan untukku. Itu adalah panggilan yang selalu ayah gunakan untuk ibu. Hanya untuk ibu. Mendengarnya ditujukan padaku. Rasanya seperti ada cacing es yang merayap di sepanjang tulang punggungku. Kamu di mana? Jangan main petak umpet terus. Nasi gorengnya sudah siap. Nasi goreng. Makanan pertama yang ibu ajarkan padaku. Makanan yang selalu kami santap bertiga saat hujan turun di kota Bandung ini. Kini, kenangan indah itu telah dirusak. Dipelintir menjadi sesuatu yang mengerikan. Aku mengintip lagi dari celah pintu. Pandanganku terbatas. Tapi aku bisa melihatnya. Ayah tiriku, Pak Budi, berdiri di sana. Dia tidak memakai pakaian rumah biasa. Dia mengenakan kemeja batik terbaiknya, kemeja yang ia pakai saat melamar ibuku dulu. Dan di tangannya ada sebuah nampan perak berisi 2 piring nasi goreng, lengkap dengan 2 gelas teh hangat yang masih mengepulkan uap. Dia tersenyum. Senyumnya lebar, tapi matanya kosong, seperti mata boneka porselen. Dia meletakkan nampan itu di atas meja belajarku, tepat di sebelah tumpukan buku-buku kuliahku. Gerakannya rapi dan tenang. Seolah ini adalah hal paling wajar di dunia. Seolah bukan hal yang aneh menyiapkan makan malam romantis untuk anak tirinya yang sedang bersembunyi ketakutan. Aku tahu kamu di dalam sana, Dian. Dian. Nama ibuku. Jantungku serasa berhenti berdetak untuk sesaat. Dia tahu. Dia tahu aku di dalam lemari ini. Tapi dia tidak melihatku sebagai Rina. Di dalam kepalanya, di dalam dunianya yang sudah runtuh. Aku adalah istrinya yang telah tiada. Aku adalah Dian. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Semua ini salahku.
Salahku karena mencoba menghiburnya. Salahku karena memasak sop buntut spesial resep ibu bulan lalu. Momen itu, momen di meja makan itu, adalah awal dari segalanya. Tatapannya yang aneh, senyumnya yang ganjil, dan panggilannya yang perlahan berubah. Dari Nak Rina, menjadi Rina, lalu menjadi sayang. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya caranya mengatasi duka. Aku salah. Sangat salah. Derit lantai kayu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Sangat dekat. Aku bisa merasakan getarannya menembus sol sepatuku. Bayangan tubuhnya kini menutupi celah pintu lemari, membuat duniaku menjadi gelap total. Aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Hanya mendengar. Hening sejenak. Aku bisa mendengar deru napasnya yang teratur di sisi lain pintu kayu ini. Dia begitu dekat. Lalu, sebuah suara klik yang mematikan. Pelan, tapi bergema di dalam kepalaku. Suara kenop pintu lemari yang mulai diputar oleh tangannya. Pikiranku melayang menembus kayu jati yang dingin ini. Kembali ke hari itu. 1 bulan yang lalu. Hari di mana niat baikku yang naif justru menjadi kunci yang membuka pintu neraka ini. Rumah kami di kawasan Ciumbuleuit, Bandung, yang dulu selalu hangat oleh tawa ibu, terasa seperti museum yang beku oleh waktu. Sepeninggal ibu, ayah tiri, Pak Budi, berubah menjadi bayangan. Tirai jendela selalu tertutup rapat, seolah menolak cahaya matahari masuk dan mengganggu kedukaannya. Debu mulai melapisi perabotan, dan keheningan menjadi satu-satunya musik yang diputar di rumah ini. Dia jarang makan. Tubuhnya menyusut, dan tatapan matanya selalu kosong, menerawang ke sudut-sudut rumah seolah mencari sosok yang tak akan pernah kembali. Aku tidak tahan melihatnya seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sangat mencintai ibuku, dan selalu baik padaku. Aku ingin menolong. Aku ingin mengembalikan sedikit saja kehidupan ke dalam rumah ini. Suatu sore, saat membereskan gudang, tanganku menyentuh sebuah kotak kardus tua. Di dalamnya, aku menemukan harta karun ibu. Sebuah buku resep bersampul batik, dengan halaman-halaman yang sudah menguning dan lepek. Di setiap lembarannya, ada tulisan tangan ibu yang khas, sedikit miring ke kanan. Aku tersenyum saat membacanya. Ada banyak coretan dan catatan kecil di pinggirnya. Tambahkan sedikit kayu manis, kesukaan Budi. Atau, jangan terlalu banyak merica. Nanti Rina kepedasan. Melihat catatan itu, sebuah ide muncul di benakku. Aku akan memasak. Aku akan memasak makanan kesukaan ayah. Sup buntut spesial ibu. Mungkin aroma dan rasa masakan ibu bisa membangunkannya dari tidurnya yang panjang. Dengan semangat yang meluap, aku pergi ke pasar. Aku membeli semua bahan terbaik. Daging buntut yang segar, sayuran yang ranum, dan rempah-rempah yang paling wangi. Selama berjam-jam aku berkutat di dapur, mengikuti setiap instruksi di buku resep itu dengan saksama. Perlahan tapi pasti, aroma harum mulai memenuhi seluruh rumah. Wangi pala, cengkeh, dan kaldu sapi yang kaya, merayap ke setiap ruangan, mengusir bau ape kesedihan yang telah lama mengendap. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku melihat pintu kamar ayah terbuka. Dia berdiri di sana, hidungnya bergerak-gerak seperti mencium sesuatu yang telah lama hilang. Dia menatapku di dapur. Sebuah ekspresi yang tak bisa kubaca terlintas di wajahnya. "Kamu masak apa, Rina?" tanyanya. Suaranya serak, seperti sudah lama tidak digunakan. "Sup buntut." "Yah, kesukaan ayah," jawabku sambil tersenyum. Hatiku sedikit berbunga karena berhasil menarik perhatiannya. Malam itu, meja makan kami tidak lagi terasa dingin. Aku menyajikan sup buntut dalam mangkuk keramik putih favorit ibu. Uapnya mengepul, membawa serta kenangan yang hangat. Pak Budi duduk di hadapanku, menatap mangkuk itu untuk waktu yang lama. Lalu, dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mengambil sendok. Dia menyeruput kuahnya perlahan. Matanya terpejam. Aku melihat setetes air mata jatuh dari sudut matanya, membasahi pipinya yang tirus. Hatiku ikut terenyuh. Aku pikir, itu adalah air mata rindu.
Air mata kesedihan yang akhirnya bisa pecah. Alhamdulillah, bisiknya pelan. Lalu, dia membuka matanya. Dan saat itulah aku merasakannya untuk pertama kali. Sesuatu yang ganjil. Dia menatapku. Bukan tatapan seorang ayah tiri pada anaknya. Tatapannya tajam, dalam, dan penuh penemuan. Seolah dia baru saja menemukan kepingan puzzle yang hilang. Dia menatap setiap inci wajahku, dari mata, hidung, hingga bibirku. Membuatku salah tingkah. Rasanya persis seperti buatan Dian. Katanya, suaranya terdengar berat. Kamu benar-benar mewarisi semua kebaikan ibumu. Nak. Kata, nak. Di akhir kalimat itu terasa seperti tambahan yang dipaksakan. Seperti sebuah formalitas untuk menutupi sesuatu yang lain. Aku hanya tersenyum canggung, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayapiku. Aku berhasil. Ayah mau makan. Itu yang terpenting, pikirku saat itu. Oh, betapa bodohnya aku. Itu bukanlah titik akhir dari kesedihannya. Itu adalah titik awal dari kegilaannya. Sejak malam itu, perubahan terjadi. Pak Budi mulai lebih banyak bicara. Dia membantuku membersihkan rumah. Tirai jendela mulai terbuka setiap pagi. Tapi, semua yang dilakukannya terasa salah. Dia membuka jendela sambil berkata, "Ibumu suka cahaya matahari pagi." Tapi dia mengatakannya sambil menatapku. Dia merapikan taman sambil bersenandung lagu kenangan mereka. Sesekali melirik ke arahku yang sedang menyapu teras, lalu tersenyum. Senyum yang bukan untukku. Puncaknya adalah seminggu setelah malam sup buntut itu. Aku pulang dari kampus. Sedikit larut karena kerja kelompok. Aku mendapati rumah agak gelap. Hanya lampu ruang tengah yang menyala remang-remang. Aku melihat ayah duduk di sofa, membelakangiku. Dia tampak sedang melihat sesuatu di pangkuannya. "Yah?" sapaku pelan. Dia menoleh. Di tangannya, ada album foto pernikahan mereka. Dia tersenyum lebar melihatku. Senyum yang sama seperti yang kulihat di wajahnya sekarang, dari balik celah lemari ini. "Lihat, sayang," katanya, menepuk-nepuk ruang kosong di sebelahnya. Suaranya riang. "Ini foto kita waktu di Lembang. Kamu lupa, ya?" Dia tidak sedang bicara pada foto di album itu. Dia bicara langsung kepadaku. Matanya berbinar, seolah kami baru saja kembali dari liburan yang indah. Saat itu, aku tahu, pria ini, ayah tiriku, sudah tidak lagi bersamaku di dunia nyata. Dia telah menciptakan dunianya sendiri. Dan di dunianya itu, aku bukanlah Rina. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata ayah tiriku terus terngiang di telinga, berputar-putar seperti kaset rusak. "Lihat, sayang, ini foto kita. Kamu lupa, ya?" Aku membuat alasan pusing dan langsung lari ke kamar, mengunci pintu dari dalam. Sesuatu yang sudah lama tidak pernah kulakukan. Aku bersandar di balik pintu, mendengarkan. Tidak ada suara langkah kaki yang mengikutiku. Tidak ada ketukan. Hanya sunyi. Tapi sunyi itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi karena duka, melainkan sunyi yang mengancam. Seolah ada predator yang sedang mengintai mangsanya dalam diam. Semalaman aku hanya duduk di tempat tidur, memeluk lututku, sambil terus meyakinkan diri bahwa aku hanya berlebihan. Bahwa ini semua hanyalah produk dari kesedihannya yang teramat dalam. Tapi hatiku tahu, aku sedang membohongi diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, rumah kami berubah menjadi medan perang sunyi. Aku menjadi ahli dalam menghindar. Aku berangkat ke kampus sebelum fajar menyingsing, dan baru pulang larut malam ketika aku yakin dia sudah tidur. Aku akan mengendap-endap masuk, menahan napas di setiap langkah, mendengarkan suara dengkuran halusnya dari balik pintu kamarnya sebelum aku berani masuk ke kamarku sendiri. Makanan seringkali hanya roti yang kumakan di dalam kamar, atau aku makan di warung dekat kampus. Rumah bukan lagi tempatku berlindung. Rumah telah menjadi wilayah kekuasaannya, dan aku adalah penyusup di dalamnya. Aku merindukan rumahku. Aku merindukan ayah tiriku yang dulu, yang akan menanyakan bagaimana hariku di kampus,
bukan menatapku dengan tatapan yang membuat darahku membeku. Suatu siang, aku terpaksa pulang lebih awal. Dosenku membatalkan kelas terakhir. Dengan berat hati, aku membuka pintu depan. Sepi. Aku memanggil namanya. Yah? Tidak ada jawaban. Mungkin dia sedang keluar. Pikirku penuh harap. Sedikit rasa lega menyelimutiku. Aku melangkah menuju kamarku. Ingin segera merebahkan diri dan melupakan sejenak semua ketegangan ini. Aku membuka pintu kamarku. Dan seketika, aku membeku di ambang pintu. Ada yang salah. Udaranya terasa berbeda. Dan mataku langsung tertuju pada satu benda. Di atas sprei tempat tidurku yang berwarna biru polos, terbentang sebuah gaun. Bukan gaun biasa. Itu adalah daster batik favorit almarhumah ibu. Motif bunganya yang berwarna coklat pudar. Sedikit robekan kecil di bagian bawah yang pernah ibu jahit sendiri. Aku hafal setiap detailnya. Gaun itu tidak tergeletak begitu saja. Gaun itu dibentangkan dengan rapi, seolah sedang menungguku untuk memakainya. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku melangkah masuk dengan pelan, seolah mendekati seekor ular berbisa. Di atas bantal, ada secari kertas kecil yang dilipat. Tanganku gemetar hebat saat membukanya. Tulisan tangannya. Tulisan tangan Pak Budi yang rapi dan tegas. Pakai ini, sayang. Kamu terlihat lebih anggun saat di rumah. Napas aku tercekat. Ini bukan lagi sekadar delusi. Ini adalah sebuah tindakan. Dia sudah memasuki wilayah pribadiku. Kamarku. Tempat terakhir di mana aku merasa aman. Rasa takut yang selama ini coba kutekan, kini meledak menjadi horor yang murni. Aku tidak berteriak. Aku bahkan tidak bisa menangis. Mulutku terkunci rapat. Dengan gerakan cepat, aku menyambar daster itu dari tempat tidur. Aroma parfum melati khas ibu yang masih samar-samar tercium darinya, kini terasa seperti bau kematian. Aku meremasnya kuat-kuat, beserta kertas catatan itu, lalu membuka pintu lemariku dan melemparkannya ke sudut paling belakang. Aku menimbunnya dengan tumpukan baju-baju lamaku, seolah dengan menyembunyikannya dari pandangan, aku bisa menghapus kejadian ini dari kenyataan. Beberapa hari kemudian, aku mencoba melawan. Aku mencoba merebut kembali kewarasanku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, seperti tikus yang bersembunyi di sarangnya. Aku butuh bicara dengan orang lain. Aku butuh mendengar suara tawa yang normal. Aku memutuskan untuk melakukan panggilan video dengan sahabatku, Ardi. Aku sengaja melakukannya di ruang tengah, di sofa tempat aku dan ibu dulu sering menonton televisi. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa ini masih rumahku. Gimana, Rin? Tugas dari Pak Hendra udah beres? Tanya Ardi dari seberang layar ponsel. Aduh, jangan ditanya. Pusing banget aku, Di. Jawabku sambil tertawa kecil. Untuk beberapa menit, aku berhasil. Aku lupa pada teror yang menghantuiku. Aku tertawa lepas saat Ardi menceritakan lelucon garingnya. Aku merasa seperti Rina lagi. Seorang mahasiswi biasa. Tapi perasaan itu tidak bertahan lama. Dari sudut mataku, aku menangkap sebuah gerakan. Di ambang pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan ruang makan, Pak Budi berdiri dalam bayang-bayang. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia di sana. Dia hanya berdiri diam, tidak bergerak, seperti patung. Wajahnya gelap, rahangnya mengeras. Dan matanya terpaku pada layar ponselku, pada wajah Ardi yang masih tersenyum. Tatapannya bukan lagi kosong, melainkan penuh dengan kebencian. Di, udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Kataku cepat. Suaraku tiba-tiba menjadi parau. Aku langsung mematikan panggilan tanpa menunggu jawaban Ardi. Aku menatap ayah, mencoba tersenyum senormal mungkin. Itu Ardi, yah. Teman sekelompokku. Dia berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat dan disengaja. Dia tidak menatapku. Matanya masih mengarah ke ponselku yang layarnya sudah gelap. Siapa itu? Tanyanya. Suaranya rendah dan dingin. Ardi. Yah, temanku. Ayah tidak suka. Potongnya.
Ayah tidak suka ada laki-laki lain yang mengganggumu. Dia akhirnya menatapku. Dan apa yang kulihat di matanya membuatku ingin lari sejauh mungkin. Itu adalah tatapan posesif yang mengerikan. Tatapan seorang pria yang merasa hak miliknya diganggu. Rumah ini. Lanjutnya, suaranya berbisik namun terdengar seperti guntur di telingaku. Adalah tempat kita. Hanya kita berdua. Malam itu, aku kembali mengunci diri di kamar. Rasa takutku kini telah berevolusi. Ini bukan lagi tentang kesedihan atau delusi. Ini tentang kendali. Tentang kepemilikan. Dia ingin mengurungku di dalam dunianya. Aku menatap ponsel di tanganku. Jariku melayang di atas nomor telepon budeku. Tapi keraguan menahanku. Siapa yang akan percaya cerita segila ini? Mereka hanya akan melihat seorang anak yang salah paham pada ayahnya yang sedang berduka. Mereka akan menyuruhku untuk bersabar. Aku benar-benar sendirian. Paranoia kini menjadi temanku. Aku merasa sepasang mata tak terlihat terus mengawasiku. Bahkan saat aku sendirian di dalam kamar. Setiap derit papan lantai, setiap desau angin yang menggoyangkan dahan pohon di luar jendela, membuatku terlonjak kaget. Aku mulai menempelkan selotip hitam di atas kamera laptopku. Sebelum tidur, aku selalu memeriksa setiap sudut kamar, di bawah tempat tidur, di balik tirai, seolah sedang bersiap menghadapi penyergapan. Rumah ini sudah bukan lagi surga dunia yang sering ibu sebutkan. Rumah ini telah menjadi neraka pribadiku, dan aku adalah satu-satunya penghuni yang sadar akan apinya yang membakar pelan-pelan. Aku tahu, aku tidak bisa hanya menunggu. Harapan bahwa suatu hari nanti Pak Budi akan bangun dari delusinya, telah lama pupus. Jika aku ingin dunia luar percaya, aku butuh lebih dari sekadar cerita. Aku butuh bukti. Bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Kesempatan itu datang pada hari Jumat. Seperti biasa, Pak Budi akan pergi ke masjid besar di pusat kota Bandung untuk sholat Jumat. Dia akan pergi lebih awal dan biasanya baru kembali 1 atau 2 jam kemudian. Waktu yang sempit, tapi harus cukup. Jantungku berdebar kencang saat mendengar suara motornya menjauh dari rumah. Aku menunggu 10 menit penuh, memastikan dia benar-benar sudah pergi. Lalu, dengan langkah yang terasa berat, aku menuju ke kamarnya. Ke sarang singa. Pintu kamarnya tidak dikunci. Aku mendorongnya pelan. Udara di dalam terasa pengap, penuh dengan aroma aneh. Campuran antara parfum melati milik ibu dan bau kamper yang menyengat. Kamar ini seperti sebuah kuil pemujaan. Semuanya tertata rapi, terlalu rapi. Foto pernikahan ibu dan ayah dalam bingkai besar diletakkan di tengah meja rias. Beberapa helai pakaian ibu masih tergantung di belakang pintu. Aku merasa seperti seorang pencuri, menodai tempat yang sakral ini. Tapi aku harus melakukannya. Aku mulai mencari. Laci lemari pakaiannya hanya berisi baju-baju yang tersusun rapi. Di bawah tempat tidur hanya ada debu. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Setiap detik, rasa panikku semakin menjadi. Lalu mataku tertuju pada meja kerjanya. Ada sebuah laci di bagian paling bawah yang terlihat berbeda. Laci itu terkunci. Aku meraba-raba di sekitar meja, mencari kunci. Di bawah sebuah tumpukan koran lama, aku menemukannya. Sebuah kunci kecil berwarna perak. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci itu ke lubangnya dan memutarnya. Klik. Laci itu terbuka. Isinya bukan dokumen kantor atau surat-surat penting. Isinya adalah sebuah kotak sepatu tua. Hatiku mencelos. Dengan ragu, aku mengangkat tutupnya. Dan di sanalah aku menemukannya. Bukti dari semua mimpi terburukku. Bukan hanya 1 atau 2 lembar. Tapi setumpuk penuh foto yang baru dicetak. Dan semuanya adalah fotoku. Foto diriku yang sedang tertidur pulas di sofa ruang tengah. Diambil dari sudut yang rendah. Foto diriku yang sedang memasak di dapur. Punggungku menghadap kamera. Foto diriku yang sedang tertawa saat menerima telepon. Diambil dari celah pintu kamarku yang sedikit terbuka. Aku merasa mual. Perutku serasa diaduk. Dia telah mengawasiku. Mendokumentasikan setiap gerak-geriku tanpa sepengetahuanku. Ini bukan rindu.
Ini obsesi yang sakit. Aku membalik salah satu foto. Foto diriku yang sedang menyiram tanaman di teras depan. Dan di baliknya, ada tulisan tangan Pak Budi. Dian sedang merawat taman kita. Senyumnya hari ini membuat hatiku hangat. Aku mengambil foto yang lain. Foto saat aku sedang menonton televisi. Di baliknya tertulis, istriku yang cantik saat istirahat. Air mataku mulai menetes, membasahi hasil cetakan foto yang licin itu. Ya Allah, ini lebih gila dari yang kubayangkan. Dengan cepat, aku mengeluarkan ponselku. Aku memotret tumpukan foto itu, memotret beberapa tulisan di baliknya sebagai bukti. Lalu aku mengembalikan semuanya seperti semula, mengunci kembali laci itu, dan meletakkan kuncinya persis di tempat aku menemukannya. Aku lari kembali ke kamarku, seolah dikejar oleh hantu. Dengan bukti di tangan, secercah harapan muncul. Aku harus menghubungi Bude Lastri, kakak kandung ibu. Dia harus percaya padaku sekarang. Sambil terisak, aku menekan nomornya. Halo, Assalamualaikum, Bude. Sapaku, suaraku bergetar hebat. Waalaikumsalam. Rina? Kenapa? Nak, kok suaramu begitu? Jawabnya dari seberang. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menceritakan semuanya. Tentang tatapannya, panggilannya, gaun ibu, kecemburuannya, dan puncaknya tentang foto-foto yang baru saja kutemukan. Aku bicara tanpa jeda. Takut jika aku berhenti, aku tidak akan punya keberanian untuk melanjutkannya lagi. Bude, aku punya buktinya. Aku foto semuanya. Dia sakit. Bude, dia pikir aku ini ibu. Seruku putus asa. Hening sejenak di seberang sana. Aku menunggu. Berdoa dalam hati agar Bude memahami kengerian yang sedang kualami. Rina, tenang dulu. Nak. Akhirnya Bude bersuara. Nadanya lembut, penuh rasa kasihan. Tapi bukan rasa percaya. Kamu mungkin terlalu stres. Kasihan ayahmu. Dia itu sedang berduka berat. Mungkin dia hanya rindu sekali sama ibumu. Jadi melihat sosok ibumu di diri kamu. Itu wajar. Tapi foto-foto ini tidak wajar, Bude. Aku menjerit pelan, mengirimkan semua foto bukti itu melalui aplikasi pesan. Lihat, Bude. Tolong lihat. Aku menunggu lagi. Menit-menit terasa seperti selamanya. Aku bisa mendengar helaan napasnya. Ya Allah, Rina. Katanya pelan. Ini memang aneh. Tapi, mungkin ini hanya caranya dia mengatasi rasa kehilangan. Dia memotretmu karena kamu mengingatkannya pada Dian. Kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak. Bude yakin dia tidak bermaksud jahat. Coba kamu lebih sabar sama dia. Ya? Nanti kalau Bude ada waktu ke Bandung, Bude jenguk kalian. Nanti? Hatiku hancur berkeping-keping. Kata, nanti. Itu adalah sebuah vonis. Sebuah penolakan halus. Dia tidak menganggap ini sebagai situasi darurat. Dia menganggapku sebagai seorang remaja yang terlalu banyak nonton film. Aku menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ponsel itu meluncur dari genggamanku dan jatuh ke lantai. Harapan terakhirku telah padam. Tidak ada yang akan menolongku. Tidak ada ksatria berkuda yang akan datang. Aku menatap sekeliling kamarku yang kini terasa seperti sel penjara. Di dunia ini, aku benar-benar sendirian. Dan di luar sana, sang sipir penjara sebentar lagi akan pulang. Keputusasaan adalah sebilah pisau. Dia bisa membunuhmu, atau dia bisa kau genggam erat hingga tanganmu berdarah. Lalu kau gunakan untuk memotong tali yang mengikatmu. Setelah panggilan telepon dengan budeku berakhir, aku tidak lagi menangis. Air mataku sudah kering. Rasa takut yang melumpuhkan itu kini telah mengeras, berubah menjadi semacam baja dingin di dalam dadaku. Aku tidak akan lari lagi. Aku tidak akan menghindar lagi. Konfrontasi ini tidak bisa dielakkan. Malam ini, atau kapanpun itu, semuanya harus berakhir. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi aku tidak akan membiarkannya menyeretku lebih dalam kedunianya yang gila. Aku akan melawan. Untuk diriku.
untuk kewarasanku, dan untuk kenangan ibuku yang telah ia nodai. Malam itu, suasana di rumah terasa ganjil. Aku mengurung diri di kamar sejak sore, tapi aku bisa mendengar aktivitasnya di luar. Dia tidak bergerak dalam keheningan yang menyedihkan seperti biasanya. Aku mendengar langkah kakinya yang bersemangat, suara perabotan yang digeser, dan sayup-sayup. Aku bisa mencium aroma masakan. Bukan masakan biasa. Aromanya tajam dan khas. Nasi goreng. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Perasaan buruk menyergapku begitu kuat hingga aku merasa mual. Ini akan terjadi malam ini. Benar saja. Sekitar pukul 8 malam, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu kamarku. "Sayang." Suara Pak Budi terdengar riang, seperti seorang suami yang hendak memberikan kejutan pada istrinya. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri diam di tengah kamar. Seluruh tubuhku siaga. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih mendesak. "Dian, ayolah keluar. Jangan marah lagi sama ayah. Ayah sudah siapkan kejutan istimewa untukmu. Ayah mohon." Panggilan, "Dian," itu seperti sengatan listrik. Rasa jijik dan marah memberiku keberanian. Aku harus melihatnya. Aku harus menghadapi kegilaan ini secara langsung. Dengan tangan yang gemetar karena menahan amarah, aku membuka pintu kamarku. Hanya sedikit, sekadar untuk mengintip. Dan pemandangan yang menyambutku membuat darahku seolah berhenti mengalir. Ruang makan kami telah berubah. Lampu utama yang terang dimatikan, digantikan oleh cahaya temaram dari beberapa lilin yang diletakkan di atas meja. Meja makan itu telah ditata untuk 2 orang. 2 piring nasi goreng yang masih mengepul, 2 gelas teh hangat, dan di tengahnya sebuah vas berisi bunga sedap malam. Bunga kesukaan ibu, yang selalu ada di pemakamannya. Dan di sana, di ujung meja, Pak Budi berdiri. Dia mengenakan setelan jas lamanya. Setelan yang ia pakai di foto pernikahan mereka. Dia tersenyum padaku. Senyum penuh harap dan cinta yang salah alamat. Tangannya kemudian terangkat. Dia tidak memegang bunga atau hadiah. Dia memegang daster batik milik ibu. Daster yang sama dengan yang ia letakkan di tempat tidurku beberapa waktu lalu. "Pakai ini ya, biar malam ini jadi sempurna," katanya lembut. Matanya berbinar-binar seperti orang gila. Itulah batasnya. Itulah titik di mana baja dingin di dalam diriku akhirnya patah dan meledak menjadi amukan. Melihat daster itu, melihat semua sandiwara mengerikan ini, adalah sebuah penghinaan terbesar bagi kenangan ibuku. "Tidak," desisku. Suaraku rendah, tapi tajam seperti pecahan kaca. Senyum di wajah Pak Budi goyah. "Apa katamu, sayang?" "Namaku Rina." Aku berteriak. Suaraku menggema di rumah yang sunyi itu. "Aku anakmu. Aku bukan Dian. Ibumu sudah meninggal. Yah, sadar." Aku mencoba membanting pintu, tapi dia lebih cepat. Kakinya menahan pintu, dan dia mendorongnya dengan sekuat tenaga. Wajahnya yang tadinya penuh harap, kini berubah menjadi topeng kebingungan dan keputusasaan yang mengerikan. "Dian, kenapa kamu begini?" Isaknya. Suaranya pecah. "Kenapa kamu terus-terusan pura-pura jadi Rina? Apa salah ayah? Ayah cuma ingin kita bahagia lagi." Dia menerobos masuk ke kamarku. Aku mundur ketakutan. Logikaku lenyap. Yang ada hanya insting untuk lari, untuk selamat. Aku mendorong dadanya sekuat tenaga, membuatnya terhuyung sedikit, dan dalam sepersekian detik itu, aku berbalik dan berlari. Bukan ke pintu depan. Dalam kepanikan buta, aku berlari ke satu-satunya tempat yang terasa seperti benteng pertahanan terakhir. Lemari pakaianku. Aku masuk ke dalamnya, menarik pintunya hingga tertutup rapat, dan menguncinya dari dalam. Dan disinilah aku sekarang. Kembali ke titik awal. Ke mimpi buruk yang membuka cerita ini. Aku mendengar langkahnya. Panggilannya yang lembut namun mematikan. Kamu di mana?" Dan kali ini, aku melakukan sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak awal. Dalam kegelapan lemari yang menyesakkan, dengan tangan yang gemetar hebat, aku membuka ponselku.
Aku membuka aplikasi pesan, masuk ke grup keluarga kecil yang berisi aku, Bude Lastri, dan Ardi. Aku tidak punya waktu untuk mengetik kalimat panjang. Jari-jariku menekan fitur, bagikan lokasi. Lalu dengan cepat aku mengetik satu kata. Satu kata yang kupertaruhkan dengan sisa hidupku. Tolong. Lalu aku menekan tombol kirim. Tepat setelah pesan itu terkirim, aku mendengar kenop pintu lemari diputar paksa. Lalu sebuah dobrakan keras. Pintu lemari terbuka. Cahaya lampu kamar yang remang-remang menyilaukan mataku. Di sana, dia berdiri. Wajahnya adalah gambaran dari patah hati dan kegilaan. Dia berlutut, meraihku. Dian, aku menemukanmu. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku mohon. Dia mencengkeram lenganku. Cengkeramannya begitu kuat. Bukan untuk menyakiti, tapi cengkeraman seorang pria tenggelam yang putus asa memeluk pelampungnya. Aku meronta, tapi tenaganya jauh lebih besar. Tepat saat aku merasa semua harapan telah hilang, saat dunianya yang gila terasa akan menelanku seluruhnya, sebuah suara memekakan telinga memecah keheningan. Tring, tring, suara bel rumah. Keras dan tanpa henti. Pak Budi membeku. Cengkeramannya di lenganku sedikit mengendur. Kepalanya menoleh bingung ke arah pintu depan. Seolah suara dari dunia luar adalah sesuatu yang asing. Aku melihatnya. Sebuah keretakan kecil di dalam tatapan matanya yang kosong. Tring, tring, tring. Bel itu berbunyi lagi. Kali ini lebih panik, lebih mendesak. Lalu disusul oleh suara gedoran keras di pintu depan. Rina, ayah, buka pintunya. Suara itu, suara Ardi, dan suara seorang wanita. Budeku, mereka datang. Mereka ada di luar. Tapi kami masih di dalam kamar ini. Dan aku masih dalam genggamannya. Suara bel dan gedoran dari dunia luar itu adalah jangkar yang dilempar ke tengah badai kegilaan di dalam kamarku. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Pak Budi, yang tadinya adalah seorang suami yang putus asa memohon pada istrinya, kini terlihat seperti seorang pria tua yang tersesat. Genggamannya di lenganku mengendur. Kebingungan yang murni, bukan lagi bagian dari delusinya, terlukis di wajahnya saat ia menatap ke arah pintu. Suara teriakan budeku dan Ardi yang memanggil namaku menembus gelembung fantasi yang telah ia ciptakan di sekeliling kami. Bra! Pintu depan akhirnya terbuka paksa. Aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Mungkin didobrak. Mungkin Bude masih menyimpan kunci cadangan. Aku mendengar langkah kaki yang berlari tergesa-gesa. Rina! Pintu kamarku yang sudah terbuka, kini diisi oleh sosok budeku dan Ardi. Mereka berhenti di ambang pintu, terkesiap, membeku melihat pemandangan di hadapan mereka. Mereka melihatku, terduduk di lantai dengan air mata membanjiri wajah. Mereka melihat lilin-lilin yang masih menyala di atas meja, 2 piring nasi goreng yang tak tersentuh, dan bunga sedap malam yang menebarkan aroma kematian. Dan yang terpenting, mereka melihat Pak Budi, berlutut di hadapanku, mengenakan setelan jas pernikahan, dengan ekspresi hancur di wajahnya. Semua keanehan yang coba budeku abaikan di telepon, kini terpampang nyata di hadapannya dalam bentuk yang paling mengerikan. Ini bukan duka biasa. Ini adalah sebuah pertunjukan kegilaan. Ya Allah, Budi? Bisik budeku. Suaranya bergetar penuh kengerian. Nama itu. Namanya yang diucapkan oleh kakak iparnya. Bukan panggilan, ayah, dariku. Atau, sayang, dari delusinya. Tapi, Budi. Panggilan itu seperti palu godam yang menghancurkan sisa-sisa terakhir dari dunianya yang palsu. Pak Budi menoleh pada budeku. Lalu ia menatap tangannya yang baru saja melepaskan lenganku. Seolah tangan itu milik orang lain. Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat kilasan ayah tiriku yang dulu di matanya. Kilasan itu hanya bertahan sedetik, sebelum digantikan oleh gelombang pemahaman dan rasa malu yang tak tertanggungkan. Dia tidak berteriak. Dia hanya menunduk. Dan seluruh tubuhnya berguncang hebat. Isak tangis yang keluar dari mulutnya bukanlah isak tangis manipulatif atau penuh delusi. Itu adalah tangisan seorang pria yang hancur lebur, yang jiwanya remuk redam.
Dia ambruk ke lantai, menangis meraung-raung sambil terus menggumamkan satu nama. Dian, maafkan aku. Dia maaf. Ardi segera menarikku bangun, memeluk dan membawaku keluar dari kamar neraka itu. Sementara budeku mendekati Pak Budi dengan hati-hati, mencoba menenangkan pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk kewarasannya sendiri. Malam itu, pintu rumah kami akhirnya benar-benar terbuka, membiarkan kenyataan masuk dan mengusir semua hantu yang bersemayam di dalamnya. Tamat. Kisah Rina adalah sebuah perjalanan kelam yang lahir dari duka. Beberapa bulan setelah malam itu, Rina tinggal bersama budenya, memulai lembaran baru dalam hidupnya, jauh dari rumah yang menyimpan kenangan pahit. Ayah tirinya, Pak Budi, dengan dukungan penuh keluarga, mendapatkan perawatan intensif di sebuah fasilitas kesehatan jiwa. Dia tidak jahat. Dia adalah korban dari kesedihannya sendiri. Seorang pria yang begitu mencintai istrinya hingga akal sehatnya tak sanggup menanggung kehilangan. Suatu hari, Rina menerima sepucuk surat. Tulisan tangannya tidak lagi gemetar karena delusi, melainkan karena usia dan penyesalan. Isinya singkat. Rina, anakku, tidak ada kata yang cukup untuk menebus rasa takut yang telah ayah berikan. Ayah sakit, dan ayah sedang berjuang untuk sembuh. Terima kasih telah menjadi anak yang kuat. Hiduplah dengan baik, dan maafkan ayah jika kamu bisa. Rina melipat surat itu. Setetes air mata jatuh, bukan karena takut, tapi karena lega. Luka itu akan selalu ada, tapi tidak lagi berdarah. Dia telah selamat, dan dia memilih untuk sembuh. Hikmah dari cerita ini. Kisah Rina mengajarkan kita bahwa duka yang tidak tertangani bisa menjadi luka yang berbahaya, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan pernah meremehkan permintaan tolong dari seseorang, dan yang terpenting, selalu percayalah pada instingmu saat kau merasa tidak aman. Terima kasih sudah mengikuti kisah Rina sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh dan memberikan pelajaran untukmu, jangan lupa untuk menekan tombol like, dan bagikan cerita ini agar pesannya bisa sampai ke lebih banyak orang. Tuliskan pendapat dan hikmah yang kamu dapat di kolom komentar. Aku akan senang sekali membacanya. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa.